satu catatan penting juga. Nah, ini mengenai ya, wanita yang pada waktu dia sudah merasa suci. Iya. Ya, katakanlah begini, contoh. Azan zuhur. Dia masih suci. Dia mungkin karena ada kegiatan masih masak atau ngurus anak. Dia belum sholat. Katakanlah sholatnya jam 2 siang. Iya. Baru rencana mau wudhu, lihat tiba-tiba ada darah. Ya, itu bagaimana? Itu kan sudah sudah tidak bisa sholat lagi. Iya betul. Tapi karena dia sudah melewati waktu sholat, yang katakanlah azannya jam 12, dia mau sholatnya nanti jam 2. Masih dalam waktu, masih sah. Tapi tiba-tiba ketika melakukan jam 2 sudah haid. Bagaimana statusnya? Dalam pendapat para ulama dia berhutang. Berarti dikodon nanti Ustaz. Dia nantinya qadha. Sholatnya diganti. Sholatnya yang ketika dalam masa suci tapi belum sempat dia laksanakan di waktu apapun itu, maka dia mesti qadha. Begitupun ketika terjadi di ujung, sebaliknya sudah berhenti. Katakanlah mau maghrib 5:30 lah, sudah berhenti. Ketika dia mau hitung, dia mau mandi, dia mau bersih-bersih, mau kejar salat asar karena sudah ada waktu asar. Ya. Oh berarti ini ketika dia mau berhentinya itu menjelang mau masuk waktu berikutnya. Masuk waktu berikutnya. Tapi tidak kejar. Tidak mampu mengejar karena mesti mandi dulu. Ya, tahulah sendiri kalau wanita mandi kan tidak mungkin 1-2 menit, ya. Kalau candaan orang kita bisa pergi umrah dulu baru mereka selesai mandi dandan segala macam, ya. Iya. Jadi gitu. Bagaimana statusnya itu? Sementara dia sudah suci, sudah berhenti darahnya ketika masih ada kewajiban sholat. Iya. Tapi sudah di ujung waktu. Nah, maka dia tetap berusaha untuk mensucikan diri, mandi janabah. Ternyata setelah mandi janabah tidak terkejar asarnya, umpama dalam contoh asar dan maghrib, maka dia melakukannya di waktu maghrib dengan niat juga qadha. Artinya baik di awal maupun di akhir ketika itu masih masuk waktu yang seharusnya dia masih bisa sholat, tapi tidak sempat dilakukan, maka jika di awal dia mengqadha di akhir nanti ketika dia sudah suci, dan ketika dia juga terakhir harusnya sudah bisa sholat tapi belum sempat untuk membersihkan diri, maka dia juga tetap punya qadha. kewajiban untuk mengganti sholatnya. Mereka tetap terhitung berhutang, walaupun nanti di masa haid tidak mesti ganti sholat dan puasa, tidak mesti diganti, ya. Tapi yang kita bicarakan ini adalah waktu yang tersisa di awal dan di akhir betul. Ini, ya. Supaya mereka tidak tidak seenaknya mengklaim atau mau menggampang-gampangkan supaya terhindar dari kewajiban sholat. Betul, Ustaz. Ya, kewajiban sholat. Kadang banyak yang begitu. Kemarin saya sempat diundang untuk memberi tausiah ke anak-anak sekolah di SMA. Gurunya curhat begini, Ustadz, ini ada anak-anak ini, terutama yang wanita, ketika diperintahkan untuk ke masjid ketika sholat zuhur, mereka kan diwajibkan sholat zuhur berjamaah. Ini ada yang ngaku haid. Ternyata sudah 1 bulan dia bilang haid terus. Artinya mau menggampang-gampangkan supaya tidak pergi sholat. Nah, ini tentu saja dosa. Iya betul. Saya berdosa. Ya, gitu barangkali. Oke, Ustadz, ada satu, saya dulu ini sempat menemukan beberapa problem juga, termasuk di keluarga terdekat saya. Semisal Ustadz, ada orang yang haid, kayak semisal mungkin jaraknya di batas maksimal seperti pendapat Imam Syafi'i yang antum sampaikan tadi adalah 15 hari masa haidnya. Kalau semisal dia di istihadhah hari ke-16 yang kita anggap sebagai darah istihadhah, apakah ketika keluar darah istihadhah ini itu masih harus mandi junub lagi tidak, Ustaz? Nah, ini permasalahannya. Ya. Jadi haid dan nifas itu statusnya sama dalam hal
ada ibadah yang tidak boleh mereka lakukan. Iya. Haid dan nifas. Ya, kita sebutkan beberapa di antaranya tentu saja ibadah salat. Ya. Tawaf. Iya. Tawaf, kemudian tentu saja berjima dengan suami, menyentuh dan membawa Al-Quran, melafazkan Al-Quran, dan yang terakhir adalah al-mukthu fil masjid, berdiam diri di masjid. Nah, ini juga sebenarnya punya pembahasan yang agak-agak harus detail lagi. Tapi adalah beberapa yang harus saya kutip lah, harus saya sampaikan pada kesempatan kali ini karena ini penting. Ini mengenai masalah menyentuh dan membawa mushaf. Ada sebagian yang menganggap atau salah paham yang dilarang itu hanya menyentuh. Berdasarkan memang la yamassuhu illal mutahharun. Mereka lupa bahwa yang dilarang bukan hanya sekedar menyentuh tapi membawa. Maksudnya bagaimana? Ada orang karena menganggap hanya menyentuh yang tidak boleh, dia pakai kaos tangan. Kemudian dibawa, ditenteng. Ada ibu-ibu yang sementara bersih-bersih rumah, perabotan, ngelap rak-rak ada Al-Quran, ya saya haid. Dia ambil kain untuk lapis, saya tidak boleh sentuh. Tapi dia bawa, dia pindahkan. Nah, ini juga tidak boleh. Sama, jadi harus diperjelas. Menyentuh dan membawa. Saya beberapa kali menemukan fakta seperti itu. Wanita yang menjaga pakaiannya terkadang mereka kalau dalam keadaan haid tidak suci, mereka kadang menggunakan kaos tangan. Kaos tangan. Tapi justru dengan alasan itu mereka bebas mau menenteng Al-Quran. Padahal yang dilarang menyentuh dan membawa. Nah, ini yang pertama. Lanjut pada pertanyaan tadi, apakah mereka mesti mandi junub? Kalau yang mustahadah, wanita yang dalam keadaan istihadah, itu mereka boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf, boleh masuk masjid, semua boleh, layaknya seorang wanita yang suci. Hanya saja ketika terjadi proses istihadah itu ada beberapa ketentuan yang harus mereka jaga. Seperti ketika mau sholat, maka mereka wudhunya itu nanti dianggap sah ketika mau sholat. Umpama contoh, azan zuhur jam 1. Mereka sudah mau siap-siap 12:30 wudhu memang. Terus tunggu setengah jam, azan baru sholat. Salah, nggak bisa. Berarti mereka itu proses wudhunya nanti bersambung dengan sholat. Wudhu langsung sholat. Kenapa? Karena darah istihadah ini layaknya katakanlah salisul baul, katakan. Hadas yang terus menerus keluar. Sehingga dalam waktu jeda setengah jam dia menunggu sholat itu pasti ada darah lagi yang keluar. Dan di situ wudhunya batal. Nah, itu ketentuan pertama. Kalau mereka wudhunya langsung pergi ke sholat. Jangan tidak menunggu dulu. Ketika mau sholat baru wudhu. Ya itu yang pertama. Yang kedua harus melapisi dengan sesuatu ya sekarang sudah pembalut lah. Jangan sampai menetes, terutama mengenai pakaian sholat. Kalau tidak dilapisi terus sementara sholat keluar terkena pakaian sudah kena najis. Nah, seperti itu ketentuannya. Jadi tapi intinya bahwa mereka tidak perlu lagi ketika keluar darah itu ya mereka cukup membersihkannya. Tidak mesti mandi lagi. Junub. Tidak. Yang mandi junub itu cuman haid dan nifas. Baik. Seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua ini Ustaz. Ada teman saya yang menanyakan bahwa ada satu orang perempuan yang siklus haidnya itu dia berkesinambungan secara terus menerus Ustaz. Kadang dia bahkan sampai pernah dia 2 tahun lebih. Selama 2 tahun itu dia haid. Kalaupun suci paling 2, 3, 4 hari saja Ustaz.
Ini Maka kembali ke pembahasan awal tadi. ah, ah. Kita ambil batas maksimal 15 hari. Setelah itu berlaku baginya posisi istihadah. Selebihnya. Ya, Berarti 15 hari masa suci 15 hari haidnya. haidnya. Berarti 15 hari, aduh ini menentukan awalnya berarti yang kalau semisal dia tidak tahu kapan awal dia haid itu yang sepertinya ribet. Ya, disitulah masalah ini kasuistis ya. Ya, tidak semua terjadi Ustaz. Hanya saja ada beberapa kasus yang memang ini terjadi Ustaz. Berarti yang dilihat itu adalah 15 hari maksimal dan 15 hari minimal suci. Minimal suci. Nah, tapi ya mungkin ada salah satu cara yang lebih gampangnya untuk mengenali. Mengenali tentunya sekali lagi kembali ke mereka sendiri. Bagaimana mengecek, melihat, mengupdate warna darah, Betul. bau darah, seperti apa. Pasti ada bedanya. Kalau kata ya pasangan saya ada bedanya. Berarti ketentuannya dua. Yang pertama itu dia harus tahu batas minimal, maksimal haid dan minimal suci. Yang kedua yaitu mengenali ciri-ciri atau bentuk dari darahnya sendiri Ustaz. Nah, sehingga wanita-wanita yang kalau saya perhatikan di zaman dulu ya, ketika orang masih lazim menggunakan atau berpatokan pada almanak, kalender yang tertempel di dinding, tergantung di dinding. Kalau sekarang kan sudah digital semuanya di HP, sehingga kadang orang malas beli kalender. Nah, tapi ternyata mereka untuk mengecek atau untuk menjaga itu supaya teratur, selalu ada dilingkari atau disilangi. Oh, saya haidnya dari tanggal sekian, disilangi. Mereka betul-betul menjaga itu. Berarti perempuan ini perlu ada upaya yang seperti itu Ustaz. Harus serius untuk itu. Tidak bisa digampang-gampangkan. Nah, karena ini berkaitan dengan kewajiban. Ya, kecuali memang mereka tidak tahu. Nah, makanya itu penting untuk kita syiarkan yang seperti ini. Kita kita banyak menyampaikan terkait fikih praktis di majelis-majelis. Kita majelis jangan hanya selalu masalah surga neraka ya. Iya. Ternyata dalam prakteknya kita kaum muslimin masih banyak keliru dalam memahami tata cara ibadah kita sendiri, terutama masalah fikih wanita ini. Tapi sekali lagi tentu saja kita berharap ada salah seorang atau beberapa dari santri-santri kita nantinya yang mampu takhassus ya, untuk supaya orang-orang tentunya kalau di majelis-majelis ta'lim itu kadang ada yang mau bertanya ibu-ibu atau dari kaum akhwat mau bertanya tapi malu, segan. Dan begitulah yang terjadi di zaman Nabi. Ketika Rasulullah ditanya sesuatu yang agak privat ya, berkaitan dengan hubungan suami istri, Nabi agak merona merah, malu ya. Saya ingat itu sekali lagi hikmahnya istri-istri beliau semuanya dikader. Ya. Istri-istri beliau dikader. Jadi kenapa sampai jumlah 11 orang ya, tujuan salah satunya adalah itu, bukan karena yang lainnya. Ini luar biasa karena fikih wanita memiliki karakteristiknya sendiri. Ya, yang tentu saja akan lebih enak kalau dibahas oleh seorang wanita, antara wanita dengan wanita. Oke, baik Ustaz. Saya terakhir ini Ustaz. Sebenarnya seberapa krusial sih kita itu belajar ilmu fikih Ustaz? Jadi begini, banyak orang yang salah memahami selama ini, terutama antara dua istilah ilmu dan akhlak. Saya perlu sampaikan di sini. Kenapa? Karena saya agak risih ya. Saya agak jengah ketika ada orang-orang yang dengan niat-niat tertentu kemudian menyampaikan kalam-kalam ulama dari kalangan tasawuf ya, yang kemudian ada yang banyak mengatakan akhlak lebih didahulukan daripada ilmu. Terkadang ini menjadi kalimatu haq yuradu bihil batil. Memang kata-katanya betul, tapi terkadang ini maksudnya salah. Maksudnya salah gimana? Sampai-sampai orang ada yang menganggap kalau begitu tidak penting lagi belajar.
Yang penting saya berakhlak. Oh, apalagi kalau ada kita lihat quote-quote tentang iblis itu berilmu, tapi tidak berakhlak. Sampai muncul kesan berarti berilmu itu tidak baik. Kayak iblis katanya. Ini kan salah paham yang luar biasa. Maksudnya ilmu yang tidak diamalkan itulah yang tidak bagus. Tapi kalau kita melihat justru para ulama membagi ilmu itu ada dua. Bukan ilmu agama, ilmu umumnya. Tidak, bukan pembagian itu yang dimaksud. Ilmu itu ada ilmu yang fardu ain, fardu kifayah. Dasarnya mencari ilmu adalah wajib. Kita paham semua itu. Iya betul. Ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Wajib hukumnya. Wajib. Hanya saja ada yang fardunya fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu kifayah seperti apa? Yang spesialisasi tertentu. Ya, katakanlah ahli tafsir, ahli hadis, dokter. Ya, dokter ya. Nah, ini kita kalau belajar fikih, kita terkadang diajarkan apa contoh fardu kifayah? Selalu contohnya sholat jenazah. Ini mesti diupdate. Contohnya mesti diupdate. Kenapa? Ya kita bisa sampaikan jadi dokter. Fardu kifayah. Fardu kifayah, terutama bagi seorang wanita. Karena ada beberapa penyakit-penyakit yang hanya bisa terutama juga melahirkan, jadi bidan. Betul. Yang kalau laki-laki ya agak risih lah. Ya, risih karena harus menyaksikan langsung proses persalinan ya. Jelas bagi wanita lebih baik. Nah, itu fardu kifayah. Tapi ada ilmu yang fardu ain. Ilmu apa yang fardu ain? Ilmu yang berkaitan dengan tata cara ibadah mahdhah kita. Ibadah wajib, salat, puasa, zakat, haji. Paling tidak itu. Paling intinya adalah salat. Artinya mau tidak mau kita harus belajar, Ustaz. Mau tidak mau harus. Apapun kondisinya. Apapun kondisinya. Kenapa? Karena sah atau tidaknya ibadah kita, diterima atau tidaknya ibadah kita, salah satunya adalah karena apakah prakteknya atau teknisnya sesuai dengan ketentuan syariat. Kita tidak bisa mengatakan saya ikhlas, hati saya bersih, tapi tidak wudu, sholat. Sebersih apapun hati Anda, sholat Anda tidak diterima. Iya. Betul. Kan gitu ya, karena syarat diterimanya ibadah itu ada dua, ikhlas niat dan sesuai dengan ketentuan syariat. Salah satunya tidak terpenuhi ya tidak makbul. Kalau kita bicara sah atau batal ya prakteknya yang dilihat. Ya, jadi ilmu tentang salat ada di mana? Ya fikih. Ilmu tentang puasa sah batal syarat rukun ada di fikih. Ilmu tentang taharah, bagaimana wudu, bagaimana mandi janabah, bagaimana haid, bagaimana istinja, bagaimana jima, ada di fikih semuanya. Sehingga bagi saya kalau saya mau menyederhanakan kalimat, ilmu apa yang fardhu ain? Ilmu fikih. Ilmu fikih. Semua orang mesti wajib mengetahui itu. Ya, mengetahui. Ya, walaupun tidak sampai mutakhassis lah. Tidak sampai spesialisasinya di situ. Paling tidak yang pokok-pokok berkaitan dengan ibadah dia sehari-hari. Nanti ketika menemukan kendala memang tidak paham ya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan sembarangan juga. Nah, apalagi sekarang salah satu fenomena juga terkadang orang berpatokan ketika karena zaman sudah canggih, zaman digital, sangat gampang mencari fatwa online. Iya betul. Tapi bagi saya itu masih belum merupakan sebuah solusi. Kenapa? Karena terkadang konteks kita yang bertanya berbeda dengan jawaban dari si ustadz yang menjawab. Karena memberi jawaban terhadap pertanyaan hukum itu tidak hanya sekedar tahu jawabannya, tapi melihat konteksnya juga seperti apa. Sama seperti baginda Rasulullah SAW ditanya dengan satu pertanyaan yang sama, tapi jawabannya berbeda-beda. Kenapa? Karena si penanyanya diketahui ya memiliki karakter-karakter tertentu. Katakanlah seperti ketika Rasulullah melihat ini orang salatnya suka ditunda-tunda, ya, ketika bertanya ayul a'mali afdal, Rasulullah sampaikan as-salatu ala waqtiha.
Ketika ini orang malas diajak untuk berperang, berjihad, afdalul amal. Beliau menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Ketika lihat ada seorang yang kurang ajar terhadap orang tuanya, ayul amali afdal, birrul walidain. Ya tergantung konteksnya seperti apa. Sama juga dengan fikih seperti itu ya. Dan tentu saja interaksi langsung lebih baik. Mungkin belum paham, tanyakan kalau saya kasusnya begini. Nah itu belum tentu langsung terjawab ketika kita mencari jawaban secara online. Ya, belum tentu karena tidak ada interaksi di situ. Nah, sehingga maksud saya majelis-majelis ini harus punya paling tidak ada pembahasan fikih lah yang tidak boleh ditinggalkan. Harus mengambil peran di situ, ya, mengambil peran karena sekarang banyak majelis-majelis, ya, banyak, alhamdulillah, bersyukur, tapi tidak punya output. Tapi semua majelis tentunya bagus, tidak ada majelis yang tidak bagus. Tapi di zaman Rasulullah ketika ada majelis yang khusus membahas halal haram, itu lebih Rasulullah sukai. Ini punya urgensinya sendiri. Artinya sebagai jembatan untuk agar orang-orang ini belajar tentang fikih. Belajar tentang fikih dan sekali lagi tidak apatis terhadap fikih. Karena ini justru fardu ain. Fardu ain, betul Ustaz. Fardu ain. Orang banyak yang apatis. Yang selalu belajar fikih. Yang lain saja sudah tidak mau. Yang penting saya ya dengar nasihat gitu. Nasihat bagus, nasihat penting. Jangan lupa syarat ibadah kita diterima adalah sesuai dengan ketentuan syariat. Betul. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Ustaz sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol di podcast Madinatul Ilmi. Mungkin sampai di sini Ustaz, mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan amin, lain. Amin insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.